Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial ini adalah buat kalian yang ingin mengedit WordPress Hostinger ya. Kalau kalian bikin situs pakai WordPress di Hostinger, kalian berada di video yang tepat. Oke, gini caranya ya. Pastikan kamu sudah login ke Hostinger seperti ini dan klik tombol website, menu website ini ya. Terus masuk ke daftar website. Nanti ada website WordPress kamu di sini di list. Di sini kebetulan pakai akunnya salah seorang teman kamu ya, nama situsnya CADBY My ID, cat by, nggak tahu bacanya gimana nih, cat by my ID ya. Kita coba cek, lihat hasilnya kayak gini. Nah, ini sebelumnya masih template ya, belum diganti-ganti isinya kayak gitu. Dan kalau di scroll dia beranimasi kayak gitu. Nah, tadinya ini semua gambar seperti ini, gambar seperti ini ya, nggak ada gambar ini, belum ada ya. Dan ini pun masih seperti ini. Agak dibayangin dikit ya. Nah, ini menu-menunya dia pakai template yang ada di WordPress. Oke, kita cek gimana cara ngeditnya ya. Cara ngeditnya tinggal, pastinya kalian sudah tahu, tinggal pencet admin WordPress ya. Klik admin WordPress dan terbukalah satu tab seperti itu. Kita tunggu dia loading. Nah, untuk cara masuk ke layar sini ada di video sebelumnya ya. Oke. Nah, ini masih loading. Nah, ini butuh speed internet yang bagus kalau pengen ngedit template di web builder Hostinger. Ada banyak di web build, ada banyak uh, pembangun website di Hostinger ya. Salah satunya WordPress ini. Dan ada juga Hostinger web builder, dan ada lagi Hostinger Horizon. Oke, kita fokus ke sini dulu. Ini namanya WordPress ya, diadopsi sama Hostinger. Oke, udah tampil di layar ini, ada beberapa menu di sini ya. Kalian bisa abaikan saja dulu. Untuk keperluan kali ini kalian cukup cukup masuk ke bagian halaman. 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 Ini karena bahasa Indonesia jadinya bukan page tapi laman ya. Kalian ceklah laman ya. Oke, nah, sekedar informasi, ini punya berapa laman nih? Laman home, about, services, contact. Nah, jadi ada sekitar 4 laman. Oke, nah, oke. Ingat deh apa namanya, terminologinya ya, itu laman namanya, atau halaman atau page. Jadi kalian cari di menu ini laman. Nah, pencet ini, tunggu dia loading. Nah, langsung terbuka, ada beberapa laman di sini. Pak, tadi katanya lamannya ada 4, tapi kok pas di WordPress-nya ada lebih dari 4. Oke, tak jelaskan sedikit. Jadi gini, pada zaman dahulu kala, enggak. Jadi gini, ada beberapa laman yang dibiarkan tampil dan ada juga yang enggak. Nah, contoh gini ya. Ini ini dibiarkan tampil. Intinya seperti itulah gitu ya. Ini dibiarkan tampil, pembayaran nggak dibiarkan tampil. Oke, oke. Kita nggak fokus ke situ dulu. Pokoknya kita fokus ngeganti. Di video ini harus singkat, ganti gambar dan ganti teks. Nah, kita fokus ke laman-laman yang ada di sini. Oke, laman home aja masih ada beberapa gambar yang belum diganti kan. Terus laman about juga hampir semua gambar belum diganti. Oke, nah kita fokus ke situ dulu. Nanti di video selanjutnya untuk bahas yang tadi. Bapak celetuk sedikit. Oke, berarti itu ada di halaman home ya. Nah, kalian pasti tahu kalau ini di hover seperti ini muncul menunya nih, ada 3 pilihan, 4 sih ya. Buang, maksudnya ngapus dia nih. Lihat, ngelihat previewnya, edit cepat, dan sunting. Kita pakai yang sunting atau edit. Ya, kita pencet ini, sunting. Oke. Bisa juga pakai klik kanan ya, sebenarnya klik kanan open new tab kalau memungkinkan. Kalau enggak ya udah. Supaya apa? Supaya menu yang tadi tetap terlihat ada. Jadi kita buka tab baru. Nah, kayak gitu. Nah, ini suasana lagi hujan, pakai paket data, ngerekamnya, internetnya pakai paket data, jadi
loadingnya agak ya begini deh, gitu ya. Oke, habis ini kita scroll scroll, nah kelihatan deh tuh lamannya ya. Nah, kalau mau ganti gambar yang ini, nih gambar yang ini gimana? Tinggal dipencet anak-anak, dan Bapak kenalin sedikit dengan ini, namanya apa nih? Tinjauan dokumen atau dokumen apa gitu kalau bahasa Inggris, dokumen view. Pokoknya apelin aja, ingatnya ikonnya kayak gini ya anak-anak ya. Ikonnya seperti itu. Ikonnya seperti itu ya. Oke, ikonnya seperti itu. Nah, ini Bapak zoom out dulu. Bapak zoom out ke 100%. Oke. Nah, jadi gitu. Ini itu kalau di Framer atau Webflow ini semacam layer kayak gitu ya. Kalau di Framer disebutnya layer. Kalau di Webflow disebutnya elemen. Kalau di sini disebutnya tampilan daftar ya. Oke. Nah, di sini menunjukkan hierarki ya. Kalau di Webflow disebutnya hierarki. Di sini juga ada hierarkinya. Jadi di halaman hero atau halaman home ini ya, kalian itu punya beberapa hierarki. Yang paling atas adalah dia itu disebut container. Kalian bisa lihat di bagian sini. Pak, saya bagian ininya nggak ada. Oke, sama kayak gini dong. Nah, munculin aja lagi, pencet ini. Oke, gampang ya. Nah, ini apa sih, panel apa namanya? Ada namanya pengaturan atau settings ya, namanya panel settings ya. Kalau dia nggak ada, pencet ini aja ya. Dia sifatnya toggle. Nah, muncul hilang tuh toggle gitu ya. Oke, nah dia jenisnya container dan nama kontainernya hero. Kenapa nggak home? Ya terserah yang bikin template-nya lah. Bisa nggak di rename? Ya bisa, bisa. Pasti ada caranya, bisa ya. Nanti dikasih tahu. Oke, nah terus di bagian apa namanya, pengaturan tadi ada dua bagian, mengatur laman, nah dan mengatur blok. Kalau mau ganti gambar adanya entah di sini atau di situ. Kalian cari aja antara dua, tinggal di scroll ya. Kalau lupa, nah tebakan Bapak adanya pasti di kemungkinan di bagian blok. Coba kita scroll ke bawah. Oke, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Image, cari kata-kata image atau gambar. Image atau gambar. Tunggu. Oh, sepertinya tebakan Bapak salah. Coba dipencet yang ini, tingkat lanjut. Maaf, ini di close dulu ya. Ada cyber tingkat lanjut. Oke. Ternyata nggak ada juga. Oh, Bapak salah nebak. Oke. Ini kalau ini buat overflow, nanti kapan-kapan dijelasin ya. Nah, oke. Ini buat layoutnya, jenisnya yang alur atau flex dan lain-lain, nanti kapan-kapan jelasin. Oke, kita pindah ke bagian laman. Oh, tunggu. Di bagian blok ini juga ada dua bagian anak-anak. Ada bagian yang ini pengaturan, atau yang ini gaya. Nah, mungkin kalau di bagian pengaturan di scroll nggak ada untuk ganti gambar, bisa jadi di sini. Oke, kita pencet ini dulu. Jadi jangan langsung pindah ke laman dulu. Coba cek sini. Nah, ternyata benar. Ada bagian background. Tapi background ini untuk ngatur warna ini anak-anak. Ngatur warna ini ya. Warna ini biar kaburnya seperti apa. Coba nih Bapak ganti merah. Nah, jadi dia kemerah-merahan. Kenapa kemerah-merahan Pak? Nggak merah padat. Karena diatur di sini. Overlay-nya diatur nggak maksimal 100. Nah, kalau maksimal mendekati 100, maka dia warnanya nggak transparan, tapi opak gitu ya. Ya, jadi nggak tembus pandang. Nah, kalau digeser ke sini, makin transparan lah dia gitu ya. Oke, paham ya? Jadi ini warna untuk ngatur ke kaburan ini. Buat apa sih Pak dikaburin? Biar teks ini kebaca. Neng, Bang ya, biar kebaca. Nih kita coba bikin dia jadi hitam aja lagi. Karena putih kontrasnya sama hitam. Nah, ini kan jadi kebaca teksnya. Dan ini adalah gaya yang banyak, style yang banyak dipakai di banyak website ya.
Nah, kalian nggak belajar DKV, ikutin aja gaya-gaya para ahli yang udah pakai membuat desain ya. Oke, putih lawan hitam gitu ya kontrasnya. Oke, nah sekarang cara ganti gambarnya di mana? Wes, tak scroll lagi ke bawah. Ada pasti di sini, insya Allah ada gambar-gambar. Cari aja image, image, image. Nah, ini dia ketemu kan background, background type. Nah, background type-nya nih ada nggak pakai background, tuh langsung nggak ada. Ada juga pakai video, tuh kalian bisa tambahin videonya gitu ya. Mana cari videonya di sini? Nggak punya, upload dulu nih, tombol uploadnya ya, nggak usah diajarin ya, ini gampang banget. Download dulu videonya atau rekam terus upload pakai cara gini, pilih berkas, browse gitu ya, cari videonya ada di mana. Oke, nggak usah. Atau kalau mau nyari di pustaka media bisa juga, barangkali ada. Bisa nggak diketik ini, misalkan laptop, kita cari video tentang laptop, brah, enter, ternyata nggak ada. Oke, kalau search images itu gambar doang bukan video. Nah, di sini nggak ada pilihannya untuk nyari video gitu ya, udah kita close. Oke, balik ke sini. Nah, ini kalau jenisnya video. Kalau mau gambar ya ini, ya ini, terus cari gambarnya. Ini tombolnya, nggak meyakinkan ya tombolnya, hati-hati makanya. Kalau nggak belajar jadi nggak tahu. Nah, terus gambarnya tinggal cari di sini sesuai kebutuhan. Atau kalau nggak mau nyari yang gratisan gini, khawatir copyright, ya kalian upload sendirilah gambarnya, bikin di AI apa di mana gitu, apa moto yang lebih kreatif lagi, moto kan ya, nggak pakai AI, bener-bener moto gambar dari mana, manfaatin kamera HP kalian yang keren-keren itu ya. Oke, atau pustaka media tuh semua yang udah pernah kita upload atau yang udah pernah ada di template ini ya. Pak, cara ganti template mana? Nantilah di video yang lain. Oke, kita karena Bapak nggak punya gambar, ini juga website orang, Bapak untuk sementara pakai gambar sama Bapak lah, cari yang gampang di search images, nggak pakai upload lah, nanti kelihatan apa namanya, gambar foto anak-anak orang ya. Oke, ini kita search di sini misalkan kantor, ada nggak sih kalau keywordnya bahasa Indonesia? Coba aja, agak susah, adapun ngaco tuh, karena kamu harusnya ngetik bahasa Inggris. Oke, Bapak sengaja pilih yang nggak nyambung ya dengan ini. Bapak ambil yang supaya nanti yang punya website ini, pemilik aslinya wajib ganti. Kalau Bapak ganti dengan gambar yang sesuai, nanti nggak diganti lagi sama dia. Jadi Bapak ganti gambar yang nggak sesuai, biar dia ganti. Apa nih, gedung sate. Oke, ini pencet ini ya, insert. Ini tombol ini kalau diklik apa ini? Oh, selain insert berarti milih kualitasnya juga. Penting anak-anak untuk milih kualitas, jangan terlalu ketinggian. Kalau butuhnya kecil, jangan pakai yang resolusinya tinggi ya. Misalkan butuhnya buat thumbnail, pakai yang kecil, jadi nanti loadingnya cepet. Oke, karena ini buat gambar di hero, di bagian paling depan atas dan agak gede, Bapak pilih yang ini originalnya. Oke, dia mulai berproses, langsung masuk ke sini. Oke, as simple as that. Oke, untuk ganti gambar yang ini pasti caranya sama lah, nggak beda-beda jauh. Kebetulan ini lagi nyala dan ininya nanti berganti nih anak-anak. Pencet ini. Nah, lihat tuh berganti kan. Langsung scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, ternyata di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Jangan khawatir. Kayaknya ada di sini. Tuh, gitu ya. Nah, beginilah WordPress, nggak konsisten. Tadi ganti gambar di sini, sekarang di sini nggak ada, adanya malah di sini. Ya udah, gak usah banyak komplain, ikutin aja maunya dia, orang gratis kok. Ya, hostingnya bayar, tapi kan WordPressnya gratis. Udah, pencet ini, lo ganti gambar, ya. Terus bisa nyari di galeri, bisa nyari di apa ya, call apa namanya,
pencet aja nih galeri ya, pencet media dan teks. Tunggu tunggu tuh, ini benar nggak sih buat ganti gambar ini? Ini tambahkan keterangan. Ini gantikan, maafkan aku anak-anak, ini bukan buat ganti gambar. Tombolnya kayak yang ini, yakin yang ini, kita pencet ya. Tuh bener kan, tuh buka pustaka media atau unggah atau upload gitu ya. Oke, buka pustaka media, buka pustaka media, tuh bener kan. Oke, search image lagi, kita ganti misalkan fruit. Kok fruit pak, nggak cocok sama nama websitenya? Iya kan, sengaja biar yang punyanya nanti ganti. Enak aja bapak yang kerjain, nggak boleh lah, ntar dia nggak punya pengalaman apa namanya yang real. Ini kan bapaknya bantuin bikinin tutorial biar uh, kalian dan dianya bisa mempraktekkan sendiri, punya pengalaman praktek. Oke. Nah, ini udah pencet insert belum sih? Pencet deh insert, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Loh, udah dipencet kok masih belum ada perubahan, kenapa nih? Coba cek internet hidup. Nah, ada yang aneh, coba pencet ini dulu deh. Pencet yang ini aja, medium, biar ringan. Medium. Oke. Nah, ini udah masuk gambarnya tuh. Terus gambarnya bisa digedein kecilin nggak sih? Pasti bisa lah. Pasti ada settinginnya di sini atau situ atau di sini. Ya, bisa kalian ganti ukurannya. Tapi nih ya, yang namanya template kalau udah dirancang, ikutin aja, nggak usah gonta-ganti ukuran-ukurannya, nanti nggak sesuai tata letak yang sudah direncanakan oleh ahlinya gitu kan. Tapi kalau kalian mau ganti ya itu hak kalian. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang ganti teks. Ya, pengaturannya pasti ada di daerah sini kan. Ya. Sekarang ganti teks tinggal, ini kan judulnya apa nih? Graphic design. Ya udah ganti aja. Graphic design. Cara paling males ya kalau kalian nggak punya ide ngetik apa, ya tinggal di blog. Itu ya. Di blog, terus klik kanan, search Google for graphic design. Ada AI yang bikin, langsung kita copy ini. Semales-malesnya ya, sengaja bapak nggak bikin pakai chat GPT atau apa dengan prompt yang lebih sesuai. Ini cuma sekedar demonstrasi cara ganti teks, dan sengaja ininya nggak sesuai banget ya. Dan ini klik di sini, terus pencet Ctrl A, Ctrl V. Oh, kenapa ada kuning-kuningnya? Karena kita undo dulu ya. Karena yang di paste sekalian formatnya dari si Google tadi, makanya biar formatnya nggak ke bawah, paste-nya pakai Ctrl Shift sama V, tambahin Shift ya. Nah, jadi formatnya nggak ke bawah gitu anak-anak. Oke, ini kepanjangan ya, deskripsi kayak gini kepanjangan. Oke, kalau kepanjangan ya tinggal dihapus. Oke, lagi-lagi teksnya nggak sesuai dengan mungkin keinginan yang punyanya, sengaja lah biar nanti ganti sama beliaunya gitu ya. Oke, udah, mungkin itu aja Pak. Terus kalau yang ini mirip sama kok. Nah tuh, gantikan ada kan. Terus yang ini gimana? Pencet ini. Nah, khusus yang ini adanya di sini. Coba ingat tuh, di bagian blok, di bagian ini. Terus turun lagi ke bawah di bagian, nah ini kan, salah. Nah, ini di bagian background ya, di bagian background image, nyalain image-nya, terus replace atau ganti gitu ya. Kalau di remove apa akibatnya coba? Twing. Wah, jadi putih bro gitu ya, jadi putih. Oke.
Kalau undo buat apa undo? Nggak jadi. Undo itu buat nggak jadi. Standar sama ya. Coba scroll. Bener nggak undo-nya? Tuh, lihat hasil undo-nya. Tuh ya. Oke. Nah sekarang kalau ini kan halaman yang itu ya. Halaman yang hero. Dia di dalamnya ada apa tuh? Ada features ya. Sekarang kalau di halaman yang lain gimana? Halaman yang lain. Oke. Halaman yang lain. Halaman yang lain. Halaman yang lain. Halaman yang lain. Oke. Nah, ini tadi ya. Kalau untuk halaman yang lain gimana? Halaman yang lain. Ini di save dulu ya. Save, simpan, jangan lupa. Terus habis disimpan, tadi kan kalian udah tahu halaman yang lain ya di bagian sini nih. Apa namanya? Di bagian depannya tadi itu loh. Oke. Nah, hasilnya kita refresh nih ya. Tadi udah disimpan, terus refresh nih. Cek perubahannya. Oh ya, ini ganti logo gimana? Tinggal diganti, nanti ada caranya. Bikin dulu logonya. Oke, coba. Karena tadi halaman home ya, pencet home. Tuh, udah diganti kan? Jadi kayak gedung sate. Bukan ya? Bukan gedung sate. Nah, tuh. Oh, lihat tuh. Gitu ya. Nah, ini ada animasi. Animasinya gitu ya. Gimana cara ganti animasi? Nanti kita coba di halaman yang ini kan belum ada animasi nih, di halaman about tuh scroll, nggak ada animasinya tuh, jadi ini tampilnya begitu aja. Oke, kita ubah halaman about sekarang. Untuk ubah halaman about banyak cara, bisa lewat oke, balik ke halaman depan gitu loh, halaman depan yang ada ininya nih. Oh ya, ini SEO nih, nanti kalian belajar juga nanti ya, Pak, buatkan. Lihat laman. Kalau lihat laman, kita balik, pencet tombol itu, kita balik ke halaman depan si WordPress-nya ya, backend WordPress-nya ya. Nah, backend tuh bagian dapurnya gitu ya. Nah, udah. Tadi kan laman yang mana yang kalian edit? Laman yang home. Kalau laman yang about mau diedit gimana? Ini tombolnya, sunting. Kita coba ya. Kita coba sunting. Suntiang. Kita suntiang. Nah, loading. Oke, nih tutup Oke, ini halaman about. Halaman home about. About belum ya. Nah, ini halaman about. Tuh, halaman about. Tuh. Nah, gimana cara ganti gambar ini? Sama kayak tadi. Klik ininya. Terus nyalain blok. Nyalain bagian yang ini. Oh ya, kalau animasi ada di sini ya. Nah, terus scroll, cari, ini dia. Background mana tuh? Ini dia, background. Tuh nih, ya. Image, tinggal replace. Ya, nggak usah lah. Kan tadi udah. Sama kok, yakin. Terus, kasih animasi aja. Ini kan belum ada animasi. Gimana animasi? Ada di sini nih. Di bagian laman. Di bagian laman, scroll, pasang matanya, cari kata-kata animation. Animation. Laman. Mana tuh animasi? A I O. Kok nggak ada? Oh, belum diklik kali. Belum diklik, coba. Nah, about, status penulis, lisensi, aktifkan gambar. Tunggu. Control Alt Shift. Oke, kayaknya Bapak salah nebak. Coba di bagian blok. Di bagian blok ya. Pasang mata baik-baik. Di bagian blok. Terus di bagian tata letak. Di bagian ini pengaturan. Kan ada dua nih. Ada gaya dan pengaturan. Di bagian pengaturan,
blok pengaturan, cari ini. Nah, kan benar. Animation tuh dia. Ini bisa diaktifkan atau nonaktifkan. Nanti checklistnya tinggal dipencet ya. Ini berarti animation aktif tapi belum dipilih animasinya apa ya. Tinggal pilih. Nah, ada animasi standar yang ada di sini nih. Zoom in. Pilih yang ini aja ya. Slide down. Nah, kayak gitu ntar hasilnya. Oke, terus. Oh iya, ganti teks ini deh. Warnanya jadi putih. Oke, ini di blok. Di blok. Kalau ngegantinya tinggal diketik aja ya. Ganti warna di mana? Di sini nggak ada, adanya ngebold doang di sini. Ganti warna nggak ada di sini ya, adanya di sini di bagian style. Nah, tuh text kan, text. Nah, ini dia ada ganti merah. Begitu dipencet nih nggak terasa. Tuh kayak nggak keganti kan? Padahal udah diganti. Karena lagi di highlight, pencet sekali aja sini. Tuh, tawan merah. Gitu ya. Bisa nggak ganti teks lagi gini? Nggak pakai di highlight. Cobain. Kita cobain. Ganti jadi orange. Bisa. Udahlah. Jadi gak usah di highlight. Bikin pusing aja, capek-capek banyak apa namanya, banyak step mesti nge-highlight segala nggak taunya nggak pakai di highlight juga bisa. Oke, kita ya sengaja dibikin orange biar nggak nyambung sama brand colornya website ini, biar yang punyanya wajib ngeganti. Oke, bahkan ininya kita ganti aja jadi you biar yang punyanya nih wajib ganti. Who are you, hurufnya kecil lagi, bukan besar. Oh, gitu ya. Who are you? Malah nanya. Gitu ya, sengaja nih. Biar yang punya webnya ganti ini dengan who are we. Ya, dan teksnya ganti jangan orange. Masa orange? Oke, ganti gambar ini sama. Pasti ada di sini ya. Tuh. Di sini gantikan. Ganti teks ini sama. Ingat CTRL Shift V ya kalau biar ambil copas dari internet. Oke, hati-hati kalau website kalian plagiarism dari situs lain, uh, isinya nanti di SEO ini akan jelek nilainya dan akan kalah saing di Google Search. Oke, udah ya. Ya, ini ada tombol Get in Touch. Get in Touch ini jenisnya apa tuh? Button. Kalau dipencet tidak ada. Uh, jenisnya button. Jenisnya button, ganti warna buttonnya piye? Ini tuh. Oh, jadiin ungu biar berantakan sekalian websitenya. Biar yang punyanya nanti ganti jadi warna yang benar. Dah jadi ungu. Terus uh, dah tuh ya. Oke, biasanya ini kalau di kalau di hover nanti jadi hijau gitu. Pas di hover ganti. Pas di hover jadi biru. Aduh, norak banget nih, website terlalu rame jadinya. Pas di hover jadi biru. uh oh jadi biru. Teksnya juga pas di hover bisa berubah. Ininya mau dibikin tumpul juga bisa. Kalau mau bikin tumpul, tombolnya pasti ada di daerah sini nih. Cari kata-kata, padding, margin, apa namanya, radius. Kita cari radius, jarak. Ada nggak di sini radius? Tepi. Ya. Oh. Margin, padding, spasi huruf, ukuran font, tipografi. Kalian carilah. Pokoknya mau ngebuletin tombol itu, apa numpulin tombol itu biasanya radius. Atau tombolnya mau diganti dengan apa namanya? Diganti dengan sesuatu yang lain gitu, bukan kotak. Bisa juga. Tinggal pilih nih. Uh, terus ada animasinya juga si tombolnya. Kita kasih slide left, shoot, datang ke situ. Terus apa lagi ya, tingkat lanjut apa nih, tingkat lanjut. Oh, untuk ngasih nama anchor, nanti kapan-kapan dijelasin
Anchor itu apa? Eh, eh. Upload SVG. Kalau kamu punya file SVG seukuran tombol ini, nanti tombolnya nggak nggak kaku, cuman kotak gini, bisa tombol bentuk macam-macam ya. Bisa bikin dulu SVG. Itu di lain video ya. Di lain video. Oke, oke. Show text, icon library, icon library, icon library, design. Nah, ini ada banyak icon yang bisa dipakai ini untuk tombol. Oke, environment, science. Oke. Nah, ini untuk tombol cocoknya apa ya? Oke, desain, desain, desain. Kategori desain. Nah, yang cocok buat tombol. Oh, ngapain nyari yang cocok, kan biar diganti sama yang punyanya, kita gantilah dengan yang gak cocok justru. Ini aja nih, droplet, droplet. Insert. Nah, jadi ada ikonnya di sini ya. Get in touch, ininya aduh gitu kan. Kalau teksnya mau diumpetin, nah gitu, nggak pakai teks ya. Nah terus kayak gitu, oh ganti kata-katanya lewat sini juga bisa tuh, labelnya ya. hmm. Oke, kayak gitu. Kita save, kita save, kita save, kita save. Uh, Maaf ada suara nebang pohon lagi di desa ini. Oke, udah kita refresh ya di sini. Kita refresh. Tuh. Udah beranimasi kan? Nah, scroll sini. Oh, get in touch. Ya, ya, ngaco-ngacoan gitu ya. Tombolnya norak banget. Oke, ungu campur biru lah. Oke, gitu. Baik anak-anak, mudah-mudahan ini cukup membantu untuk cara ganti gambar dan teks ya, menggunakan hostingan web WordPress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.